Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta didik baru di SMA Negeri 1 Pandeglang tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Mama Rohmah, guru mata pelajaran PPKN. Dan saya Teddy Herwandi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Kebudayaan. Pada kesempatan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, kami akan menyampaikan materi tentang penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter atau pendidikan karakter dalam konteks saat ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis moral ini berupa meningkatnya pergaulan bebas, pornografi, maraknya kekerasan anak-anak dan remaja, penyalahgunaan obat-obatan, kebiasaan menyontek, dan perusakan milik orang lain, dan ini merupakan suatu masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karenanya, betapa pentingnya pendidikan karakter ini. Baik, Ibu, nanti sebelum melanjutkan mungkin perlu disampaikan juga terkait dengan definisi pendidikan dan penguatan karakter, pendidikan karakter. Ada beberapa yang mendefinisikan tentang pendidikan karakter. Di antaranya menurut Suyanto, karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Untuk secara sederhananya, pendidikan karakter adalah sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Dan menurut pendapat Thomas Likona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang agar ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Terima kasih, Bu. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa terdapat asas-asas terkait pelaksanaan penguatan pendidikan karakter ini dari aspek Al-Quran. Misalnya Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian juga terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian ada satu lagi, Bu, yang ungkapan yang terkenal dari Ahmad Syauqi, di mana beliau mengatakan, innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu, yang artinya kurang lebih jatuh bangunnya suatu bangsa disebabkan oleh akhlaknya. Jika runtuh akhlaknya, maka hancur pula bangsa itu. Mungkin demikian dari aspek keagamaan. Adakah mungkin landasan atau kebijakan terkait dengan ini dari perundang-undangan? Pembentukan karakter ini juga merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang kebijakannya tentunya tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003
yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud bahwa pendidikan bukan hanya untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang berbasis nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Ya. Ada yang lain? Ya, tentunya ada juga kebijakan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang model pendidikan karakter, yakni harmonisasi antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Pemerintah juga tentunya menggulirkan program Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ke depan, Indonesia membangun generasi emas tahun 2045 dengan dibekali keterampilan abad 21, salah satunya adalah kualitas karakter. Dengan nilai-nilai utamanya ada 5. 1. Religiositas, 2. Nasionalisme, 3. Kemandirian, 4. gotong royong, dan yang kelima integritas. Perlu peserta didik baru ketahui bahwa pola penerapan penguatan pendidikan karakter di SMA 1 Pandeglang itu dikembangkan melalui beberapa kegiatan, terutama kegiatan 3 besar kegiatan utama. Yang pertama terkait dengan kegiatan intrakurikuler, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, dan ketiga kegiatan pembiasaan. Perlu kita ketahui bahwa penerapan penguatan pendidikan karakter di SMA 1 Pandeglang melalui kegiatan intrakurikuler, salah satunya misalnya penerapan karakter religius, di mana di SMA 1 diterapkan ke dalam setiap mata pelajaran tanpa mengurangi isi pelajaran itu, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Betul. Yang kedua, penerapan karakter kedisiplinan siswa, misalnya yaitu masuk kelas tepat waktu, menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru yang juga sesuai tepat waktu, serta tidak membuat gaduh di kelas. Kemudian yang ketiga, penerapan kejujuran, misalnya pada saat siswa mengerjakan soal tentu harapannya melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran. Dan salah satu upaya SMA Negeri 1 Pandeglang di dalam melakukan penilaian ini menggunakan aplikasi program JIBAS. Kemudian yang keempat, misalnya penerapan kemandirian dan tanggung jawab. Jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, maka Bapak Ibu guru akan memantau apakah tugasnya diselesaikan atau tidak, dikerjakan atau tidak. Ini salah satu bentuk penerapan kemandirian dan tanggung jawab. Peserta didik baru, penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pandeglang. Yang pertama misalnya penerapan karakter kemandirian, yaitu kegiatan mengajarkan siswa untuk berperilaku mandiri dan tanggung jawab, diantaranya yaitu dalam setiap kegiatan-kegiatan di dalam OSIS, di dalam MPK, dan di dalam kepramukaan. Kemudian penerapan karakter peduli lingkungan, yaitu dengan mengadakan misalnya kerja bakti, kemudian penanaman pohon di tempat-tempat layak tanam, dan sebagainya. Kemudian penerapan karakter peduli sosial, yaitu mengadakan kegiatan sosial yang dilakukan seperti membantu bencana banjir, memberikan bantuan kepada masyarakat pada saat Hari Raya Idul Adha, dan lain-lainnya. Kemudian penerapan karakter semangat kebangsaan, yaitu melatih siswa untuk menerapkan sifat patriotik dalam kegiatan paskibra, kemudian PMR, serta perlombaan. Baik adik-adik, yang ketiga di dalam kegiatan pembiasaan di SMA Negeri 1 Pandeglang. Yang pertama penerapan karakter religius, misalnya
melalui kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran 15 menit setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Jadi artinya dilaksanakan pada pukul 7.00 sampai 7.15. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan Jum'at atau Jumat Takwa di hari Jumat pukul 7 sampai pukul 8 dengan pemateri dari seluruh Dewan Guru yang dijadwalkan. Atau kita mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Kemudian penerapan karakter kedisiplinan, ya, biasanya sekolah sudah menyiapkan pembuatan tata tertib siswa. Apabila ada siswa yang melanggar tata tertib, akan mendapatkan sanksi berupa APPTS atau angka penilaian pelanggaran siswa. Kemudian yang ketiga, penerapan karakter kejujuran. Misalnya SMA 1 sudah mengupayakan menyediakan kantin kejujuran, dan ini salah satu bentuk penerapan pendidikan karakter ini. Kemudian yang keempat, penerapan karakter hormat dan sopan santun, tentu menerapkan kebiasaan apabila bertemu di warga sekolah atau dimanapun berada, melakukan salam, senyum, dan sapa serta menghormati orang tua. Demikian beberapa pola penerapan penguatan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Pandeglang. Dampak pendidikan karakter menurut penelitian diantaranya adanya peningkatan motivasi siswa sekolah terhadap prestasi akademik, kemudian adanya penurunan drastis terhadap perilaku negatif positif terhadap emosi siswa. Tentunya berpengaruh positif terhadap kecerdasan emosi siswa. Dan ini sejalan dengan pendapat Daniel Goleman menyatakan bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat ditentukan 80%-nya adalah dari kecerdasan emosi. Dan hanya 20% ditentukan dari kecerdasan otak. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta didik baru bahwa untuk penguatan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Pandeglang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa peserta didik baru rela masuk ke SMA Negeri 1 Pandeglang, maka harus rela pula untuk mengikuti tata nilai, kemudian branding SMA Negeri 1 Pandeglang, ekosistem, norma, peraturan dan tradisi yang sudah ada dan berkembang SMA Negeri 1 Pandeglang. Dan yang kedua, ada satu istilah yang cukup populer, sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Artinya semakin besar kesadaran kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di SMA Negeri 1 Pandeglang, maka sebesar itu pula keuntungan kalian. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.